sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dari tadi saya belum memperkenalkan para personil Fuse. Pada kita tahu lagunya dan saya yakin pasti bisa nyanyiin juga. Kemana langkah kami, jagalah ragu bersauh. Ku percaya hati kecilku, meski ketujuh. Aku yakin kau hanya untukku. Lihatlah bintang berpijar. Katanya bukan anak muda di sini, jadi saya pengen ada di sini aja, mau dengar suara. Pasti ku kan menunggu, walau kau meski ketujuh. Walau kau ujung dunia, pasti akan ku nanti, meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau kau ujung dunia, meski ketujuh samudra, karena aku yakin kau hanya untukku. Karena aku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Bapak Basuki Cahaya Purnama, selamat datang Bapak. Yang meriah. Di acara peduli Ramadan kita 1435 Hijriah, kedatangan beliau dengan sebuah tarian dan juga
يلا 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 يا حبيب الله يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا يلا وبه من خوفهم آمنوا يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله وبآيات القرآن يغني فارتئذ فينا الخلق والحنين نعرف البدح وتعريفنا يلا والصفا والبيت يألفنا يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله ولنا المولى والخيف منا فعلى من هذا ويكن ويكوني ولنا خير الأنام أبو يلا وعلي المرتضى حسن يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله يلا 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 يا رسول الله يلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Selamat datang Bapak. Apa kabar Pak? Bercahaya sekali pagi ini Bapak. Harusnya aku yang ngomong gitu. Aku tuan rumah acara Peduli Ramadan 1435 Hijriah. Dan tak lupa kami juga ucapkan selamat datang kepada para muzaki, para amil dan para mustahik yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara yang mulia ini. Boleh tepuk tangan dulu ya biar Iya. lebih meriah. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, setiap umat muslim seperti ditulis dalam Al-Quran diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Ya betul sekali calon tong. Dan Al-Quran pada awalnya hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah yang sifatnya bebas atau tidak wajib. Nah, tapi di kemudian hari umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Dan zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Kamu sudah lahir itu, Cak? Iya, terima kasih. Gerak cepat ya. Harusnya kita bertiga berarti ya, karena mic-nya 3. Dan betul sekali calon tong, Nabi Muhammad bahkan melembagakan perintah zakat dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang mampu untuk meringankan beban kehidupan mereka yang kurang mampu. Dan perintah tersebut kemudian tertuang dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa perintah zakat sesungguhnya setara dengan perintah sholat, haji dan juga puasa. Itulah sebabnya Basis atau Badan Amil Zakat Infak dan Sodako Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengambil prakarsa untuk menjembatani kebutuhan anggota masyarakat dalam penerimaan zakat, infak, sodako untuk kemudian menyalurkan kepada mereka yang berhak melalui kegiatan Peduli Ramadan. Dan ini selain sebagai media untuk memperkenalkan produk dan kinerja Basis Provinsi DKI Jakarta, kegiatan Peduli Ramadan yang setiap tahun diselenggarakan sekaligus akan menjadi wadah amal sosial bagi pengusaha, perusahaan, pejabat instansi pemerintah maupun masyarakat umum yang ditujukan kepada kaum duafa, yatim piatu serta masyarakat bawah. Dan siang ini kegiatan Peduli Ramadan 1435 Hijriah kembali diselenggarakan dengan tema Kemenangan dan Rahmat Semua Umat. Dan makna dari tema tersebut ini tidak lain adalah agar segala amal jariah yang kita lakukan di bulan kemenangan ini akan menjadi rahmat dan kebahagiaan yang tak terhingga, bukan cuma untuk si penerima tapi juga untuk yang menyerahkan.
Betul sekali, dan diharapkan melalui zakat yang memang diwajibkan, pada akhirnya akan dapat membangun masyarakat dan umat sehingga napas Islami bisa dirasakan, dinikmati, serta diamalkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Insya Allah. Dan baiklah hadirin yang budiman, mari kita simak bersama lantunan Syarihul Quran yang akan dibawakan oleh perwakilan dari LPTQ DKI Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba az-zakata ala kulli muslimin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para alim ulama, para pimpinan perusahaan, serta para muzaki dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Menurut Muhammad Nasir Tamara, Indonesia, negeri yang kita cintai ini, acap kali disebut sebagai the biggest Muslim community in the world, yakni sebuah komunitas muslim terbesar di dunia. Namun, menurut beliau, umat ini masih terkerangkeng oleh kemiskinan kultural yang akut. Dan jika hal ini kita biarkan, maka masyarakat akan semakin lemah, hina, terpuruk, rusak, terjajah, lalu tertinggal oleh bangsa-bangsa lainnya. Dan agar kita maju, bangkit, tampil paling depan, sejajar dan mampu bersaing dengan bangsa lain, kita harus memberantas kemiskinan. Setuju hadirin? Maka Islam hadir dengan prinsip keseimbangannya melalui filantropi, diantaranya ialah zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Zakat dan Amal Sosial sebagai penyempurna ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan landasan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu menjadi ketentraman jiwa-jiwa mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang baik hatinya, bila kita perhatikan ayat tadi diawali dengan kalimat khudh min amwalihim shadaqah. Para fuqaha bersepakat as-shadaqah ay az-zakatul mafruḍah. Sedekah adalah zakat yang diwajibkan. Dan ayat tersebut hadirin merupakan sigot amr. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya sebuah perintah menandakan suatu kewajiban. Oleh karena itu hadirin, wajib bagi kita semua, saya, Anda dan saudara sekalian di seluruh tanah air untuk menyisihkan sebagian harta demi kebahagiaan sesama kita. Hadirin, terdapat 3 hikmah berzakat dari ayat tersebut. Yang pertama, tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan diri dan harta kita dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain di dalamnya. Yang kedua, tuzakkihim, yaitu untuk mensucikan hati kita. Apabila hati kita telah terjangkit oleh penyakit kikir, pelit, rakus, apalagi tamak dan serakah. Jikalau kita menjadi seorang hartawan, apalah bedanya kita dengan Korun dan Ta'labah? Jikalau kita menjadi seorang penguasa, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Fungsinya bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi justru malah jadi penindas dan perampas hak-hak rakyat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hikmah yang ketiga ialah sakanul lahum, yaitu memberikan ketentraman di dalam diri. Hadirin, kini timbul pertanyaan, bagaimanakah peran pemerintah dalam memberdayakan zakat untuk kesejahteraan umat? Jawabnya, alhamdulillah, karena pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat. Mulai dengan didirikannya Baitul Mal wa Tamwil, Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah dari pusat hingga daerah, juga dengan disahkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat, beasiswa bagi yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kini tugas kita ialah bagaimana menghadirkan kesadaran di dalam diri untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Hadirin, di penghujung untayan syarahan kami ini dapat disimpulkan bahwa zakat ialah merupakan amal sosial untuk kesejahteraan umat. Mari tingkatkan kesadaran kita untuk berzakat agar kemenangan dan rahmat dapat didapat untuk semua umat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Beli pasar baru, beli ketupat. Ketupat dimakan di hari raya. Jangan lupa untuk berzakat agar bangsa semakin jaya. Zakatku, zakatmu, zakat kita membangun bangsa menuju sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Baru pemuda-pemudi yang penuh semangat Iya, di betul. bulan puasa. Baru saja kita simak syahril Quran yang demikian menyentuh, Eva. Dan kini kita akan ikuti bersama laporan dari Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Jubaidi Ade. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, Bapak Sekda Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini di bulan yang mulia ini. Kita dapat bersama-sama hadir dalam acara Peduli Ramadan 1435 Hijriah. Bapak PLT Gubernur yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut. Peduli Ramadan merupakan acara pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah, dan juga amal sosial. Sekaligus adalah dimaksudkan untuk bersilaturahmi kepada Bapak PLT Gubernur dengan para muzaki, dengan para mustahik, pengeluar zakat dan penerima zakat di DKI Jakarta yang diselenggarakan setiap tahun. Bajis Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga non-struktural yang mempunyai tugas pokoknya mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan amal sosial, dan menyalurkannya kembali kepada mereka yang berhak menerimanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa kegiatan Peduli Ramadan tahun 2013 yang lalu telah berhasil mengumpulkan dana ZIS dan amal sosial berjumlah 2,8 miliar. Tentu saja insya Allah pada tahun 2014 ini akan melampaui dari jumlah tersebut. Pada hari ini insya Allah akan disalurkan dana JIS sebesar 3.873.750.000 rupiah dan akan disalurkan kepada 7.140 orang dengan rincian sebagai berikut. Pertama adalah bantuan untuk siswa sekolah lanjutan tingkat atas termasuk dari madrasah aliyah dan swasta. Tentunya yang belum mendapatkan kartu Jakarta Pinter yang dikenal dengan KJP. Bapak PLT Gubernur, insya Allah mereka yang menerima ini tidak duplikasi dengan penerimaan KJP di sekolah-sekolah tertentu. Bantuan yang berikutnya diberikan kepada mahasiswa S1 sebanyak 2.260 orang. Kemudian bantuan untuk yatim sebanyak 1.100 anak.
Dan terakhir adalah bantuan untuk kaum duafa sebanyak 1.480 orang yang terdiri dari petugas kebersihan, penjaga pintu kereta, cleaning service, juru parkir, merbot, penjaga makam, dan lain sebagainya. Bapak PRT Gubernur yang saya hormati, kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian Bapak dan dapat menghadiri acara ini untuk berbagi keceriaan bersama mustahik dan para muzaki, di mana keduanya memiliki tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pula kami sampaikan kepada para pengusaha, pemimpin BUMD, para pejabat, karyawan, dan bahkan perseorangan yang seluruhnya adalah mereka memberikan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Bajis sebagaimana yang terlampir atau yang tertera pada layar di muka. Mudah-mudahan kebaikan mereka ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di akhirat maupun di dunia. Hadirin sekalian, akhirnya dengan ini kami mohon kepada Bapak PRT Gubernur berkenan untuk pertama menyerahkan penghargaan kepada pembina dan petugas operasional pengumpul JIS terbanyak untuk kategori wilayah kota, kecamatan, dan kelurahan, dan untuk PO unit yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Memberikan bantuan secara simbolis, dan kemudian Bapak berkenan untuk membuka acara ini sekaligus memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jubaidi Adi. Hadirin yang budiman, di sepanjang tahun 2013, Basis DKI Jakarta telah mencatat adanya amil berprestasi. Mereka adalah pembina, petugas, dan operasional JIS yang sudah bekerja keras mengumpulkan zakat, infak, dan sodako terbanyak se-Provinsi DKI Jakarta. Tentunya kerja keras dan jerih payah beliau ini sudah sewajarnya kita beri penghargaan. Dan untuk itu kami mohon naik ke atas panggung nama-nama yang sudah kami sebutkan nanti untuk berkenan menerima penghargaan. Ya, dan untuk Basis Kota Administrasi, ini juara pertamanya adalah Jakarta Selatan dengan pembina Dr. Andes Haji Syamsuddin Nur MSI, Wali Kota Jakarta Selatan, dengan nama petugas operasionalnya adalah Bapak Sutriana Lela SKM MSI, Kepala Kantor Basis Kota Administrasi Jakarta Selatan. Silakan naik ke atas panggung. Adalah Bapak Haji Muhammad Anas Effendi SHMM, Wali Kota Jakarta Barat, dengan nama petugas operasional adalah Bapak Dr. Andes Jamhuri, Kepala Kantor Basis Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan kita Budi dengan nama petugas operasional Dr. Andes Ali Usman Ibrahim, petugas operasional Basis Kecamatan Setiabudi. Dan untuk juara kedua adalah Kecamatan Tambora. Kota pilih petugas operasional adalah Bapak Kusnadi SE, petugas operasional Basis Kecamatan Tambora. Dan pembina Bapak Muhammad Fajar Santoso APMSI, Lurah Kuningan Timur. Dan nama petugas operasional Bapak Suparno SKM, petugas operasional Basis Kota Kelurahan Kuningan Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Juara petugas operasional Basis Kementerian Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta. Juara dua adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dengan pembina Haji Iwan Setiawandi selaku Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, dengan nama petugas operasional Dadang Hendra, petugas operasional Basis Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Dan
didampingi dengan Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta, Bapak Jubaidi Adi, untuk hadir di atas panggung memberikan penghargaan kepada para pembina, petugas dan operasional Basis terbaik tahun 2013. Iya, berkat beliau-beliau inilah pengumpulan zakat kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima. Amin. Ya, kami persilakan rekan-rekan wartawan untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Silakan. Biasanya wartawan senang banget kalau mengabadikan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Iya, bahwa Basuki Cahayapurnama menyerahkan plakat. Jadi hebatnya lagi, Ya. plakat ini juga dibawa oleh Abang dan None Jakarta. Wow. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Abang dan None Jakarta. Iya. Nanti mungkin adik-adik di sini boleh ikutan nanti ya, ikut Abang None Jakarta. Kayaknya jangan. Kamu juga abang? Abang ya. Abang Jakarta? Mbak, wartawan dan juru kamera ini ada Pak yang dulu jatuh itu nggak ada? Hati-hati. Tadi kayaknya nyapa saya ada. Nggak ada. Langsung nggak ada Pak, udah jatuh lagi. Ini kami juga mohon wartawan untuk dilarang tersenyum karena tidak difoto. Karena nggak ada yang foto wartawan. Oh. Jadi nggak bisa Justru Anda yang harus muter ya. boleh bukannya lagi yang lebih meriah. Iya. Iya. Hasilnya buat teman-teman juga yang ada di sini ya. Dan diinformasikan untuk Anda penerima penghargaan diharapkan turun dari sebelah kiri panggung karena masih akan ada goodie bag dari Basis. Saya juga mau ya. Goodie bag ini berisi lontong. Ini dari Basis isinya istimewa. Apa Pak? Sesuatu yang isi dari goodie bag. Itu dia isinya. Apa? Ada isi. Apa isinya? Nanti akan diberikan kepada para pengumpul ZIS ini yang berprestasi, masing-masing mendapat satu goodie bag. Ini goodie bag bukan sembarang goodie bag. Ini spesial sekali. Spesial. Ini tidak dijual di pasaran. Emang nggak ada di pasar. Tapi kalau sudah diterima bebas untuk dijual. Ini nggak boleh jual lagi kan? Kita masih menyaksikan Bapak Basuki Cahayapurnama menyerah Provinsi DKI Jakarta ini. Jadi pengumpulan. Nah itu loh. Biar bisa salaman sama Bapak Basuki Cahayapurnama. Wah, kamu motivasinya lain. Loh, ya terserah dong. Saya kan pengen salaman ya Pak. Foto selfie lagi. Wartawan yang foto. Kalau wartawan jangan terlalu dekat nanti malah dikasih tugas. Agak mundur. Nah, biar. Awas Ini masih di belakangnya ini masih ada penerima. Wah, ini jangan sampai penerimanya jatuh. Wah, wartawan, jangan semangatnya ini mohon maaf ya. Memang ini wartawan itu puasa kalau sini semangat banget. Tenaganya kuat. Pak. Saya ingin betul adanya Bapak untuk tahun lalu ya. Mungkin akan diulang tahun ini. Jatuh diulang. Itu bagian dari acara dan karena ada ungkapan kalau itu lubang yang sama berarti lubangnya nggak beda. Oh, nggak sampai Agus. Saya jatuh. Yang betul dodok itu kelihatan. Ya, oke, turun. Kita foto kamera, Pak. Oke, Pak Ahmad, semuanya. Ayo, oke, lanjut. Baunya kurang tinggi kan. Bikinnya lebih tinggi ya. Kalau baunya tinggi mau beli jatuh. Jatuh kalau nanggung nggak enak. Boleh senyumnya Bapak Ibu? Iya. Tepuk tangan lagi yuk.
Yang berbahagia ini, dalam kesempatan ini pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama berkenan pula memberikan amal sosial kepada Basis Provinsi DKI Jakarta, amal sosial sebesar 25 juta rupiah. Ya, ini secara simbolik diserahkan langsung oleh Bapak Basuki Cahayapurnama kepada Kepala Basis Provinsi DKI Jakarta Bapak Jubaidi. Tapi kayaknya Bapak ragu-ragu mau nambah lagi ya Pak? Kalau mau nambah boleh Pak. Gimana? Pak? Oh nambah lagi? Oh bukan ya. Kirain mau nambah lagi. Ternyata ini juga boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Basuki Cahayapurnama. Semoga amal sosial yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Ya, Pak, sini Pak. Penyerahannya. Berikutnya. Dari PD Pasar Jaya senilai 160 juta rupiah. Mohon kepada yang disebutkan bisa langsung menuju ke atas bawah untuk menyerahkan. Propertindo senilai 150 juta rupiah. PT Investment Tunggal Prakasa TBK senilai 100. Sosial dari perusahaan dan juga perusahaan. Kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Dan sekarang adalah penyerahan penghargaan berupa plakat. Iya. Ini Z-nya ini dari kata zakat, bukan zuru ya. Zoro ya. Malah zuru kan Z juga. Ya, kami persilakan untuk berfoto bersama, Bapak. Rp15 juta. Kemudian dari Wali Kota Jakarta Pusat sebesar Rp15 juta. Wali Kota Jakarta Barat Rp15 juta. Wali Kota Jakarta Utara Rp15 juta. Wali Kota Jakarta Timur Rp15 juta. Rp10 juta. Kemudian dari Dinas Kesehatan Dr. Din Emawati Mkes Rp43.200.000. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp35 juta. Dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Haji Subejo SHMSI Rp30 juta. Dari Dinas Tata Ruang Insinyur Gamal Simurat MT Rp25 juta. Dari Basis juga Bapak Jubaidi Ade Rp20 juta. Dari Dinas Sosial Dr. Adun Masukan MSI Rp15 juta. Dan Biro Umum Agustino Darmawan Rp15 juta. Ya, dan kini kita akan sama-sama panggilkan perwakilan mustahik dari masing-masing asnaf untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari yatim piatu, putra dan putri, kaum duafa. Rp1 juta mendapat penghargaan khusus dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya, luar biasa. Berfoto. Boleh tepuk tangan, jangan sendirian tepuk tangannya dong. Rame-rame semua tepuk tangan. Terima kasih Pak. Secara simbolik dulu pada beberapa perwakilan.
Ya, ini yang oleh Bapak Basuki Cahayapurnama. Pertama dari untuk kaum duafa dulu, dari sebelah ujung, dari sini Bapak. Ini dari perwakilan dari saudara. Wah, saya sibuk. Ngarainya nggak benar. Amplopannya isinya kamu pengen tahu? Aku pengen tahu pasti uang. Enggak. Yang dimarah tadi tapi secara tertulis. Marah lagi. Gus, gua tendang lo, Gus. Konyol. Dan kalau boleh dilihat dari layar ya, kami melaporkan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama juga berbincang-bincang dengan saudara-saudara kita perwakilan dari kaum duafa. dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Iya. Aku jadi pengen berbincang-bincang juga dengan Kamu jadi duafa dulu. Ini ngarep pengen ngobrol aja sama Pak Basuki Cahayapurnama. Berikutnya adalah perwakilan dari yatim. Dan yang paling ujung sebelah ini dari perwakilan MC ya. Ini perwakilan siswa kita yang mendapat Beasiswa ya. Betul. Adik-adik yang pintar. Benar. Oh, ditanya sama Pak, kamu sudah sunat? Belum. Masih saya sunat. Saya sunatkan. Mereka turun langsung Kalau kamu, saya sudah Pak. Ya, tahun depan 2 kali. Sama saya belum. Di teman kita, adik kita, mahasiswa kita yang mendapat beasiswa. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk pengambilan zakat dan beasiswa berupa uang sejak tahun 2011, dan tentu saja ini merupakan terobosan yang sangat inovatif dari Bank DKI. Untuk itu boleh tepuk tangan yang meriah dan juga salut kepada Bank DKI. Sambutan dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Terima kasih, Kak Lontong, teman-teman. Yang saya hormati Bapak Sekda Provinsi DKI Jakarta, Pak Saifullah. Yang saya hormati Pak Deputi dari Pak Sarud. Yang saya hormati para asisten yang hadir, para wali kota dan bupati yang mewakili, para kepala dinas SKPD yang hadir. Yang saya hormati juga dari Pak Sumartono, Bank BRI, Direktur. Oh iya, Pak Sarwo. Saya lupa dulu. Dari Bank BRI, ada yang saya hormati Bank DKI, para pengusaha, para muzaki dan mustahik yang hadir, seluruh media, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita mengucap syukur pada hari ini. Tadinya saya sempat mau protes, untuk apa buat acara seperti ini, ngabisin duit saja saya bilang. Tapi ini ada bukan soal itunya. Untung ada 3 orang dari lembaga pengkajian ya, LPTQ, yang memberikan tausiah walaupun masih muda. Saya tadi waktu sampai dengarkan tausiah anak perempuan ini, saya jadi ingat ketika saya pernah ketemu seorang tokoh P3 waktu saya masih mulai kerja usaha. Saya pernah mampir ke rumah tokoh politik P3 yang sedang sakit, yang tidak punya uang. Karena masa itu orang Golkar itu takut deketin tokoh P3, nanti repot. PDI juga repot, 3 partai ini. Waktu saya mau pinjam motor, beliau mengusir saya. Saya lagi mobilnya mogok, kampung di ujung itu yang rumahnya beliau. Saya mampir, saya mau pinjam motor, diusir. Kenapa? Katanya kamu, lihat muka saya kan, muka orang, saya bilang muka minyak babi mengkilap gitu kan, muka Tionghoa. Jadi katanya kamu pasti orang Golkar, pergi sana, pergi. Tidak bisa, saya bilang sewa, tidak bisa. Ini motor gimana Pak? Mau beli spare part susah, ban kipasnya putus.
Dia nggak mau kasih. Lalu saya bilang, saya datang jauh ini Pak, saya mau pulangnya susah. Kamu orang dari mana? Saya orang Gantung, Kampung Laskar Pelangi. Lalu dia liatin saya, kamu anak siapa katanya. Saya bilang, saya anak Kimnam. Ayo masuk, pakai ini motor. Lalu saya tanya, kenapa bapak berubah? Katanya, bapakmu baru manusia katanya. Yang lain bukan, kurang aja. Dan ini cerita politik. Kalau nanti satu hari P3 menang, kamu jadi animer katanya, pemborong. Jadi nanti kamu jadi pemborong utama di sini kalau P3 menang. Kapan P3 menang zaman Pak Harto saya pikir. Tapi ya itu kejadiannya. Saya tanya kenapa? Lalu si namanya ini Pak Razak Ali almarhum. Beliau bilang gini sama saya. Saya bilang kenapa bapak saya manusia tuh sekarang berubah? Kasih saya duren, kasih saya rambutan, makan. Sambil tunggu sopir saya beli spare part. Katanya saya sakit, tidak ada yang mau bantu saya. Bapakmu mampir dan bapakmu tidak ada uang lagi katanya. Karena bapak saya tukang berantem sama pejabat kerjanya. Jadi tidak ada uang. Bapak saya bilang begini katanya. Bapakmu bilang begini, tunggu sebentar, saya ke kota dulu, nanti pulang saya kasih Anda uang. Lalu bapak saya itu tuker cek. Jadi bank pasti ngerti, bapak saya dibayar itu ngutangnya banyak itu Pak. Itu tuker cek, tulis misalnya 10 juta, ngambilnya 8 juta, 9 juta, ini ceknya bulan depan baru dicairkan. Makanya waktu bapak saya meninggal, saya baru mulai kerja, saya mesti menebus cek itu tebal sekali itu harus saya bayar. Karena itu semua cek yang ditukar. Nah waktu bapak saya mau meninggal, 1 minggu sebelum meninggal, saya tanya. Saya bilang, Bapak, kalau saya punya uang 100, saya kasih ke orang miskin semua 100, saya sudah gila sebetulnya. Ini zakat ini cuma 2,5% ini. Itu yang saya mau cerita ini. Saya kok kasih 100% penghasilan saya, gila. Nabi aja nggak pernah nyuruh orang kasih 100%. Kasih 2,5%. Memang orang Kristen 10%. Tapi nggak ada yang kasih penuh. Kalau kasih penuh udah kaya raya itu semua. Saya kira orang Islam juga nggak kasih penuh nih 2,5%. Kalau kasih penuh, semua orang miskin di Jakarta selesai, tuntas. Ini pasti masalah di situ. Jadi saya bicara sama bapak saya, tapi bapak lebih gila daripada semua. Bapak tidak ada uang, ngutang untuk kasih beliau. Terus bapak saya kaget, siapa yang kasih tahu kamu? Saya ketemu almarhumnya waktu mau naik mobil rusak itu. Terus bapak saya jawabnya santai sekali. Kalau Pak Kek Razak Ali yang minjem uang nggak bisa bayar, dia udah mau mati katanya, sakit. Kalau saya yang minjem masih bisa bayar, tapi sekarang nggak bisa bayar juga, udah mau meninggal ini. Bapak saya pesan sama saya, tolong hutang-hutang saya kamu bantu lunasin. Yang aset bisa dijual, Anda jual. Terus hutang orang sama bapak gimana? Biarin aja katanya kalau dia nggak mau bayar. Nah mungkin ini cerita tausiah tadi, anak tadi yang saya dengar. Orang suka bertanya, kenapa hari ini kami jadi pejabat di pemerintah? Kenapa adik saya jadi pejabat? Kenapa adik-adik saya, kami kalau duduk kumpul, kami diwariskan oleh hutang ketika kami selesai sekolah. Orang mengatakan masa depan kami ini suram. Om saya mengatakan masa depan kami suram. Tapi setelah sekarang kami duduk bersama dengan adik saya, ibu saya, kami katakan, kita bersyukur pada Tuhan, puluhan ribu kali lipat Tuhan gantikan. Inilah yang dimaksud saya kira tausiah tadi dari anak ini. Kita ini menjadi sebuah saluran, sama seperti pipa, sebuah bejana. Kalau airnya mampet, karatan itu air sebetulnya, bau itu air. Air yang segar itu kalau dia ngalir terus. Nah kalau dia ngalir terus, ngasih orang terus, dia datang terus. Sama seperti orang donor darah kata gitu kan. Donor darah, darah baru datang lagi. Sama prinsip-prinsip ini. Apapun agama Anda, kepercayaan Anda, Tuhannya satu. Kalau Anda melakukan prinsip-prinsip Tuhan ini, prinsip-prinsip ajaran kebenaran ini, maka Anda akan diberkati. Anda akan kaya raya sebetulnya. Sama seperti saya pengalaman di Jakarta.
Harusnya saya menjadi gubernur di Bangka Belitung sebetulnya. 2012 saya harusnya kembali ke Bangka Belitung jadi gubernur, dan pasti jadi hasil survei. Banyak partai menawarkan pada saya. Tetapi teman-teman saya mengatakan perdagangan bebas Asia Tenggara itu tahun 2015. Kalau tahun 2012 Anda kembali ke Bangka Belitung, tidak cukup waktu 3 tahun menyiapkan diri menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara, masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Tapi kalau tinggal 2 tahun persiapan, itu adalah DKI. Tapi saya bagaimana bisa masuk DKI? Orang tidak kenal saya. Yang penting nawaitunya benar. Akhirnya kita ya masuk, ngumpulin KTP. Tapi karena nawaitu benar, saya juga menyiapkan diri. Saya harus mempunyai rumah yang lebih besar daripada rumah saya, supaya ada ruang rapat, ada ruang ajudan, ruang polisi. Maka saya beri tanah, cari tanah 2010. Masih dapat tanah yang harganya 4 juta rupiah per meter. Dan kita tidak pernah tahu, setelah itu 2011 ke atas, naiknya gila-gilaan harga tanah. Nah ini kan rezeki karena nawaitunya benar. Ini satu contoh saja saya mau bagikan. Ketika kita mengusahakan kesejahteraan orang banyak, itu juga adalah kesejahteraan kita sebetulnya. Nah saya sengaja bicara seperti ini, saya harap terus terang sumbangan dari para pejabat ini kurang menurut saya gitu. Ini kurang. Kalau di Jerman itu kalau ngaku Kristen, langsung Anda dikenakan pajak 10% oleh negara. Tapi di sana juga bebas. Banyak orang langsung nggak mau ngaku Kristen supaya nggak dikenain pajak 10%. Jadi saya bisik-bisik sama Askesmas. Saya mulai khawatir kalau saya paksakan seluruh yang beragama Islam di Pemprov DKI yang KTP-nya harus dipotong 2,5% di debit ke bank. Wah pasti ribut semua. Lebih bahaya lagi, nanti pindah KTP lagi agama. Bahaya saya bilang. Kita tentu punya masalah. Saya duduk di badan legislasi. Saya adalah orang yang selalu Ketua Umum Golkar, Pak Abu Rizal Bakri, di dalam rapat-rapatnya mengatakan kepada pimpinan Golkar yang lain di DPR RI, sangat memalukan rapat rancangan undang-undang tentang zakat dari Golkar yang hadir itu adalah Ahok, bayangin, yang ikut rapat badan legislasi. Yang lain kemana beliau pakai kalimat ini diucapkan. Jadi sering sekali rapat-rapat itu saya harus hadir. Nah di situ saya mulai melihat bisa ada sedikit konflik sebetulnya. Ketika negara dari provinsi-provinsi ini tidak boleh lagi mengumpulkan zakat, infak dan sedekah ini. Nah sebetulnya ini bisa kita selesaikan dengan mudah kalau uang yang kita salurkan semua ini tidak dalam berbentuk kontan. Di sini ada Direktur BRI, ada Direktur Utama Bank DKI. Saya harap juga basis, saya harap siapapun penerima uang hari ini itu harus dibuatkan rekening Bank DKI atau BRI lah. Harus dibuatkan sehingga semua saluran dana itu tidak ada lagi dalam amplop. Saya bukan suuzon, tapi manusia ini memang cenderung itu memang suka nilep. Apapun agama Anda, itulah kenapa Tuhan turunkan Nabi. Kalau semua jujur, manusia itu semua baik-baik, tidak perlu Tuhan turunkan Nabi. Ini persoalannya. Makanya untuk menghindari itu, saya harapkan semua bantuan tidak boleh dalam bentuk amplop dan dalam bentuk cash. Semua harus ditransfer ke dalam bank. Di dalam amplop itu hanya bukti transfer, overbook. Walaupun jumlahnya kecil pun kalau tabungan, bank ini bagian dari CSR bank untuk membuka sebuah rekening. Semakin kita tahu siapa miskin, semakin kita tahu bisa membantu dia dengan baik. Kadang-kadang saya tidak menyebutkan siapa yang terima 1.000 mengajukan pada kami, 2.000. Tapi di lapangan saya lihat tidak sampai 300. Lalu kemana amplop-amplop saya yang lain, pertanyaan saya. Ini persoalan yang kita hadapi. Nah sama misalnya Pak Wali Kota, anak-anak yang menerima seperti ini tentu harus diberikan kartu Jakarta Pintar.
yang kita mau nyiapkan perda tentang beasiswanya. Tadi Cak Lontong tanya, ngomong-ngomong apa tadi? Saya bicara sama tukang kebersihan. Saya bilang, kenapa tukang kebersihan ini dapat, yang lain tidak dapat? Makanya saya tanya, Anda sudah direkrut belum Ibu Tias? Sudah pakai UMP belum? Dia malu-malu bilang sudah. Mungkin beliau takut udah terima UMP tidak boleh terima sedekah lagi, atau tidak boleh jadi mustarik lagi kan? Saya katakan tidak. Jakarta ada sedikit anomali yang lucu. Kita semua orang ngerti uang. Jakarta kemiskinan hanya 3,7%. Tapi datanya itu dari kebutuhan 2.500 kalori per hari. Per hari ya Ibu Din ya. Itu kalau dikonversikan dengan rupiah, bulan lalu kira-kira 347.000 saja. Jadi kalau Bapak Ibu berpenghasilan 350.000 per bulan, Bapak Ibu sudah dianggap sebagai orang di atas garis kemiskinan. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal saya kira. Lalu Bank Dunia memberikan kita sebuah standar garis kemiskinan $2 Amerika per hari. Jadi kira-kira kalau Bapak Ibu berpenghasilan di atas 750.000 per bulan, Bapak Ibu sudah dianggap orang yang hidup di atas garis kemiskinan. Saya mau tanya Bapak Ibu, bisa nggak hidup di Jakarta dengan angka 750.000 per bulan? Jelas tidak bisa. Lalu saya minta BPS mengukur dengan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak bulan kemarin Mei itu sudah 2,4 juta untuk seorang lajang diri. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2,4 juta sendirian di Jakarta, ya alhamdulillah lumayan bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu pasangan suami istrinya tidak bekerja dan memiliki orang tua dan mertua atau om, tante, paman, pakcik yang tidak bekerja harus menumpang oleh Bapak Ibu, apakah cukup hitungan tadi 2,4 juta? Tidak cukup. Lalu saya katakan waktu saya baru masuk ke DKI, orang Jakarta itu butuhnya 4 juta sampai 5 juta baru bisa mulai pas-pasan. Nah, kita mengatakan, Pak, saya terpaksa mengembalikan KJP karena diancam dipenjara dan didenda 1 miliar rupiah oleh Kasudin atau siapa yang menyampaikan. Padahal anak saya sangat tertolong sekolah dengan ada KJP, SMP dan SMA 3 anak. Dan saya seorang janda. Tapi janda ini nggak ada hubungan dengan Islam manjada wajada ya. Jangan jadi wajanda nanti, salah artinya itu. Kita harus mengejar dengan baik-baik ini. Ya, saya sekolah Islam dari SD sampai SMP. Makanya banyak sekali pelajaran Islam yang saya ingat, beberapa saya lupa. Ini ya seperti undang-undang Diknas yang membatasi orang agama tertentu tidak boleh ikut. Nah, saya bisa begitu mengerti Islam karena saya sekolah Islam dan saya besar di lingkungan Islam. Teman saya yang Islam begitu mengerti saya, dia menghabiskan SD, SMP, SMA, anak Banten itu di sekolah Ora et Labora di Kebayoran, anak pejabat. Tapi dia Islamnya luar biasa. Sholat tidak pernah ditinggalkan, puasa tidak pernah ditinggalkan. Kami bulan puasa nunggu di rumahnya. Nah, saya kalau cerita seperti ini, manjada wajada ini merupakan suatu bukti kalau kita sungguh-sungguh berusaha. Apa yang disebutkan oleh Nabi, nanti kita akan bingung cari mau nyarukan zakat ini ke siapa lagi sebetulnya gitu loh. Nah, hari ini kita masih banyak yang kita salurkan zakat. Saya harus jujur katakan, kita sebagai pejabat publik itu sumpah jabatannya itu palsu. Kita tidak memikirkan rakyat dengan sungguh-sungguh. Kita tidak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menghapus kemiskinan di Jakarta. Bagaimana kita cuma mau zakat bikin panggung-panggung seperti ini? Ini semacam upacara-upacara yang tidak perlu, saya pikir. Kalau kita tidak ada tausiah tadi, saya akan bilang sama Bajis,
Tahun depan tidak ada lagi acara seperti ini. Duitnya dikirim saja ke orang yang tidak mampu. Lebih tepat dan lebih cepat. Jadi kalau ada tausiah ya perlu juga. Ya seperti jam dinding juga. Kalau tidak berdetak itu tidak akurat. Jadi manusia itu mesti ditegur. Dikasih tausiah terus baru bisa sadar. Ini harapan kita seperti itu. Dan kenapa saya katakan ini sangat penting? Tahun depan kita akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. 2025 kita akan menerima yang namanya bonus demografi, di mana bangsa Indonesia angkatan yang mau minta kerja itu besarnya luar biasa, dan setiap bangsa di dunia ini hanya satu kali bonusnya. Nah, kita bisa bayangkan kalau adik-adik kita, anak-anak yatim kita, kalau 10 tahun ini kita tidak memberikan beasiswa dengan baik, apa jadinya mereka ketika berusia produktif 20-an nanti? Kita hanya tinggal 10 tahun. Ini akan menjadi sebuah kutukan demografi bagi bangsa kita. Tapi kalau kita bisa menyiapkan 10 tahun dengan baik, 2045 bangsa Indonesia akan menjadi bangsa 5 besar dunia. Karena kita memiliki semuanya. Maka inilah yang mau kita lakukan. Perjuangan yang mau kita lakukan hari ini, kata Bung Karno, yang paling susah bukan lawan penjajah Belanda. Kita lawan ro-ro penjajah Belanda yang merasuki oknum pejabat di tanah air. Dengan korupsinya. Itu yang berbahaya. Maka itu yang mesti kita lawan bersama. Saya sudah bilang sama pejabat DKI, kita buat tunjangan kinerja yang betul, uang operasional yang betul. Mulai hari ini, di bulan suci Ramadan ini, kita mulai kita hidup yang benar dengan penghasilan kita yang benar, supaya anak-anak yang kekurangan ini bisa mendapatkan haknya. Percuma kita lakukan ibadah agama. Saya ingat kalimat Perdana Menteri Belanda tahun 1902, Abraham Kuyper, mengatakan, kalau kita tidak memperhatikan fakir miskin, maka kita menghina firman Tuhan. Maka sejak itulah Belanda menarik anak-anak di tempat jajahan untuk kuliah di Belanda. Itulah hasilnya ada Bung Karno, Bung Hatta, begitu banyak anak-anak kita. Sekarang kita sama Jakarta saja kita tidak lakukan. Ini satu hal yang keterlaluan. Bank Dunia mempunyai survei data, 40% anak usia 16 sampai 18 tahun di Jakarta itu putus sekolah. Kenapa? Karena butuh sekolah di SMA, SMK paling sedikit 600.000 sebulan sampai 800.000 sebulan. Kalau kartu Jakarta Pintar hanya kasih 280.000, orang miskin tidak sanggup menomboknya. Makanya kita harus berikan sampai cukup. Tapi diseleksi dengan betul dan dibuat perda yang betul, Pak, beasiswa. Kita sudah punya yayasan, KJP rawan penyelewengan, rawan menyalahi regulasi juga takutnya nanti ke depan. Karena namanya hibah hanya boleh 3 kali palingnya, 3 tahun. Nah, ini yang mau kita siapkan sehingga tidak ada satu anak pun tertinggal. Sakit, kita akan bangun rumah sakit lebih banyak. Tentu untuk tidak ada lagi orang yang habis modal atau bangkrut karena sakit. Kita juga menyiapkan pasar rakyat, tugas pada PT Pasar Jaya, kepada Dinas Perumahan menyiapkan pasar terintegrasi dengan rusun, sehingga orang bisa bayar harian. PKL sedang mau kita tata dengan data yang baik, dengan bantuan modal yang baik. Kita yakin kita mampu menyiapkan Jakarta untuk sebuah masyarakat ekonomi Asia Tenggara tahun depan, maupun menyongsong menyiapkan anak-anak Jakarta menghadapi, menerima bonus demografi di tahun 2025. Sekali lagi, saya harap kalau Kepala Basis DKI mulai transfer kepada uang lewat bank, non-cash, sumbangan-sumbangan, sedekah, infak ini semua, kita bukan hanya membantu orang mulai biasa tidak ada uang cash, biasa dengan bank, membuat untung bank, tapi saya janji saya mau naikkan 2 kali lipat, Pak, bila belum 4 kali lipat sumbangan saya. Asal Bapak nyalurkannya dengan tidak pakai kontan. Kalau Bapak nyalurkannya tetap dengan kontan, saya berpikir mau mengurangi tahun depan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Basuki Cahayapurnama, luar biasa tadi ya cerita beliau. Ya udah keburu turun, Cak. Iya Pak, sebenarnya Eva pengen salaman Pak. Saya pengen salaman, Pak. Tahan. Ini Pak. Dari tadi Pak. Nama saya Eva ya Pak. Iya dia mah kurang ajar Pak. Temennya boleh, kurang ajarnya jangan disebut Pak. Masa temen saya tapi kurang ajar. Salaman dong. Iya. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya kenalkan ke Pak Basuki, Pak Yanto namanya Pak. Mana kalau Bapak Pak sudah Yanto? kenal. Pak Yanto ini fotografer paling fenomenal di DKI Karena Jakarta. 2 kali jatuh Pak. Karena 2 kali melakukan pemotretan di acara yang besar seperti ini dan jatuh. Lumayan dari ketinggian, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Nanti kita akan adakan event lagi untuk Pak Yanto bisa jatuh lagi Pak ya. Ya baiklah. Berikutnya. Hadirin yang berbahagia, ini kita ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Bahri dari MUI Jakarta. Kepada Bapak Saiful Bahri kami persilahkan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya mujibas sailin. Di hari yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah, kami bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu, menyampaikan tasyakur seraya berdoa, memohon bimbingan dan petunjuk-Mu, memohon ridho, ampunan dan maghfirah-Mu. Bangunkan kami di tengah keheningan malam, gerakkan bibir kami untuk menyebut asma-Mu yang agung. Basahkan sajadah kami dengan air mata kehusuan ketika kami merintih di hadapan Rahman dan Rahim-Mu, dan jadikan ya Allah saat-saat seperti itu sebagai saat yang menenteramkan dan menguatkan hati kami, dan dengan kuasa kudrat dan iradat-Mu bangkitkan kami dari berbagai krisis dan keterpurukan. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami dengan petunjuk-Mu dalam rangka mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil, makmur, merata, aman, tertib dan sentosa di bawah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa auladana min ahlil jahli wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Kiai Haji Saiful Bahri. Iya. Tadi banyak sekali kita mendengar juga ini di siang yang berbahagia ini kita berkumpul di sini untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Kita juga dapat pengalaman tadi dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya. Kisah berbagi, kisah saling memberi, ya kan? Nah, kalau memberi itu bukan hanya uang ya ternyata ya. Betul. Kalau aku lihat Pak Ahok, beliau memberikan semangat gitu. Kalau bicara salah satunya penuh semangat, jadi kita bener. semua ikut semangat. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ya, kalau jadi orang tuh kayak gitu, yang semangat, jadi orang sebelahnya juga ikut semangat, ikut optimis. Orang atau senyum juga bisa, Cak. Senyum bisa. Gimana kalau kita sekarang saling senyum dengan kiri kanan? Boleh. Ya, semuanya ya.
Coba jangan cemberut aja, jangan mentang-mentang lagi puasa. Coba sekarang boleh senyum dengan kiri kanannya. Mulai. Noleh kiri senyum, noleh kanan senyum. Menjalankan prosesinya. Ya. Sekarang saatnya hiburan. Hiburan. Ini akan hadir beberapa artis yang siap menghibur kita semua. Benar. Ya. Kita ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fatira. Terima kasih. Langsung aja lagu pertama kali.
Nggak ada lagi. Apa yang mau ditanya? Kalau lagi 150 juta, Pak. Ya, itu kan masing-masing. Aku kan udah 12,5% setahun. Iya dong, orang Kristen itu 10%. Kalau ikut zakat lagi 12,5%. Pak Muslim dan Kristen gabung zakatnya ya. Tapi kata Bapak itu pejabat-pejabat DKI masih kurang, Pak. Ya ini persoalannya juga ada pecah, dia juga ada bayar zakat di masjid dia, ada bayar zakat juga di yang basis nasional. Cuma maksud saya kan, kita kan boleh dong lebih dari 2,5% kan boleh sebetulnya gitu. Kalau yang kebutuhannya masih banyak kan. Nah, cuma saya pengen kenapa saya minta di Bank DKI ada rekening bank supaya kita bisa cocokkan dengan KJP. Kalau dia ada satu orang yang sama, dia nggak perlu buka 2 rekening nanti. Coba nanti Pak, misalnya saya seorang penerima zakat dapat 1 rekening bank. Tahu-tahu saya juga terima KJP, alamat yang sama, KJP yang sama, maka lebih baik disatukan. Nah, nanti lama-lama kita bisa mengontrol semua orang yang miskin yang kurang beruntung ini, siapa dia, dicocokkan dengan data BPS yang saya minta. Ya betul, data BPS saya bisa tahu persis. Kalau orang bilang 50% orang tidak mampu atau miskin, di bawah kemiskinan, siapa dia? Nah, ini kan harus tahu kan. Kalau kita nggak tahu siapa yang miskin, gimana ada mau nyalurkan bantuan? Nah, dengan menggabungkan antara acara seperti ini ya, sedekah, zakat, infak sedekah seperti ini, digabungkan dengan data dinas sosial, dengan data sekolah, dengan data kesehatan, dengan data RT RW yang bekerja dengan benar, dengan data bantuan rumah deret. Nah, saya bisa kombinasikan semua data, siapa sebetulnya yang betul-betul miskin. Nah, sehingga kita tahu siapa yang betul-betul yang miskin, yang di bawah kemiskinannya, kita bisa selesaikan dengan baik. Itu konsepnya seperti itu. Makanya saya ingin semua di bank, karena yang paling rapi itu bank. Data bank nggak bisa bohong, kecuali dia jahat ya. Basuki T. Purnama, BT Purnama, Basuki TP, BT, itu kurang ajar ya. Kalau yang seperti itu ya kita penjarain aja, udah kurang ajar, niatnya memang mau nipu. Mau direalisasikan nggak sih Pak? Sebagian udah rekening bank, sebagian masih ditarik kan. Ini masih bertahap lah. Ini kan orang kan sama kayak kasus kebersihan, masih ada oknum yang nakal juga kan. Ditarikin minta 400.000, kalau nggak saya pecat Anda gitu lah. Ya udahlah, saya pikir makan uangnya udah salah, apalagi makan uang orang miskin. Itu lebih salah lagi. Tahun depan inginnya sudah seperti itu Pak? Ya, saya tugaskan harusnya sudah sistem seperti itu. Saya akan kasih sama sini 2 kali lipat atau 4 kali lipat gue kasih. Berarti udah nggak pakai amplop-amplopan lagi? Nggak mau amplop-amplop lagi. Nggak jelas, 1.000 orang atau cuma 300 orang, 700 kemana? Kita juga nggak tahu di dalam isi berapa ini, sorry Pak. Kalau ada yang oknum nakal, nyolong gimana? Bapak nggak, tukang isi kantongnya Pak. Di kantong kolektor gereja aja bisa ditolong Pak. Bisa. Makanya coba lihat kantong kolektor di gereja. Itu kantong mulutnya kecil sekarang. Oh kenapa? Takut orang masukin keluarin, jadi kecil lah ya, jadi begitu tipis. Kenapa dibikin kayak gitu? Karena dulu gede-gede itu ada yang keluarin. Ya orang macam-macam. Pak, kalau sekarang kan belum pakai sistem bank, nah itu kontrolnya kayak gimana? Walau-walam berdoa aja. Pak, boleh nggak zakat jadi pengganti pajak? Jadi kalau orang udah bayar zakat, nggak usah bayar pajak. Nah itu soal undang-undang tidak mengatur di situ. Tapi undang-undang zakat tuh ngomong begitu. Jadi kan undang-undang pajak bertentangan. Itu yang masalah. Kalau di Jerman, Anda udah bayar seperti zakat seperti ini, terus perpuluhan itu tidak mengurangi. Nah sama kayak kita, CSR. Kalau di Eropa, CSR itu mengurangi pajak. Tapi kalau bangsa kita kayaknya belum bisa, karena nggak ada pembuktian terbalik harta. Kalau ada pembuktian terbalik harta, bahwa bilang bantu CSR, tapi bantunya ke yayasan saya, ke teman-teman saya. Kalau di sana kan jelas, yayasan mana nomor urut yang mau dibantu. Terus semua harta pejabat, harta pengusaha itu dicek nama pajak yang dibayar sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai, sita buat negara. Kita kan belum. Kalau belum mah kacau balau nanti. Kalau itu baik Pak, bisa didorong nggak? Tunggu aku jadi presiden bisa. Pak PNS DKI nggak dapat THR ya Pak? Memang nggak ada THR PNS itu. Itu peraturan Mendagri dari dulu nggak ada THR. Gaji ke-13 Pak? Gaji ke-13 itu dianggap THR. Itu yang masalah. Ya kalau staff saya sih masih dapat lah. Wartawan dapat nggak? Wartawan dapat nggak? Gitu deh. Lu mau dapat? Mau urus sama Sakti ya? Enggak, bukan Pak. Kalau lu mau apa enggak? Enggak Pak, sanksi untuk perusahaan-perusahaan swasta yang Yang swasta yang memberi.
itu kan udah jadi peraturan menteri akan sanksi dipidana. Jadi prakteknya itu nggak gampang. Kenapa? Karena permintaan lapangan kerja ini terlalu besar. Jadi perusahaan juga sombong. Makanya kita mesti naikkan nilai kemampuan orang. Coba lihat, kalau kamu udah kerja di bank, di kantor-kantor, kamu udah tinggi kan. Biasanya ditekan tuh yang jaga toko, jaga apa, itu yang masalah. Nah kita mesti mulai. Nah, idealnya itu sampai pembantu rumah tangga pun mesti digaji baik. Kalau itu semua jalan, sampai satu hari orang kalau pas-pasan nggak bisa punya pembantu. Kalau sudah pembantu gaji kecil sekali gajinya, cuma kasih makan tidur, itu nggak pantas. Nah itu yang mesti kita naikkan pelan-pelan. Cukup ya. Itu tugas pusat lah, bukan tugas saya. Gampang, itu jangan matang begini.